back it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan tutor online. Apa kabar sahabat tutor online semua? Semoga semua selalu sehat dan bahagia ya. Lanjutan latihan buku matematika kelas 10 ya. Latihan 4.4 halaman 105. Yang pertama ini tentang soal pemahaman. Nomor 1. Diketahui tangan A sama dengan sisi depan dibagi sisi miring ya. Perbandingannya 1:4. Gambarlah sebuah segitiga siku-siku yang memenuhi nilai perbandingan tersebut ya. Berikan label dan panjang sisi depan serta sisi sampingnya dalam sentimeter. Ini bisa bermacam-macam segitiganya. Salah satunya seperti ini ya. Ini siku-siku di sini. Saya anggap sudut A berada di sini. Nah, sehingga di depan A adalah 2, sampingnya 8 ya. 2:8 sama saja 1:4. Jadi ini sudah memenuhi syarat ya. Kalian bisa pakai ukuran panjang yang lain. Dan tidak harus di sini ya, sudut siku-sikunya. Contoh lagi misalkan. Ini 3:12. A-nya masih di sini. Depan bagi samping 3/12. Sederhananya juga 1:4. Sama saja. Atau mungkin kalian bisa buat seperti ini. Sama-sama 2:8 tetapi A-nya di sini. Kemudian siku-sikunya berada di sini. Ya, nggak masalah. Depan bagi samping 2:8 atau 1:4. Dan masih banyak sekali ya contoh-contoh yang lainnya. Nomor 2. Cari panjang X. Oke. Kita harus gunakan kalkulator ini ya. Karena sudutnya ini tidak istimewa. Oke, kita lihat. Untuk yang A. Untuk yang A, sudutnya 62 derajat. Kemudian, nah ini dia. Sisi depannya 22,7 ya. Kita pakai tangan ya. Jadi tangan 62 derajat ini sama dengan sisi depan, berarti berapa ini? 22,7 dibagi X ya, X-nya belum tahu. Dengan kalkulator ternyata tangan 62 derajat, nah ini dia, 1,88. Sehingga ini seperti ini. 1,88 sama dengan 22,7 per X. Atau X sama dengan, tukar ini ya, 22,7 dibagi 1,88. Kita hitung pakai kalkulator saja ya. Ketemunya adalah 12,074. Nah, seperti ini. Berikutnya untuk soal yang B ya. Ya, ini ada 2 sudut yang diketahui. Kita bisa pilih sudutnya ya. Terserah pilih yang mana. Saya sudah tuliskan di sini untuk nilai tangan ya. Pakai kalkulator saja ini. Ini dia. Jadi tangan 72 derajat 3,077 dan tangan 18 derajat 0,325. Kita coba nanti pakai dua-duanya ya. Ini misalkan saya pakai yang tangan 72 derajat dulu. Berarti tan 72 derajat sama dengan rumusnya tangan apa ya? Depan bagi samping ya. Jadi depannya sekarang yang ini. Depannya X, sampingnya 3. Berarti X per 3. Seperti ini. Tangan 72 adalah 3,077. Jadi 3,077 sama dengan X per 3. Atau X sama dengan 3 kali 3,077. Berapa ketemunya? Ketemunya 9,231. 9,231. Ini kalau kita pakai tangan 72
derajat ya. Ini kasih bintang di sini. Coba kita gunakan satunya lagi, tangan 18 ya. Apakah hasilnya sama? Saya tulis di sini. Tangan 18 derajat. Rumusnya berarti yang jadi patokan ini ya. Depan bagi samping. Depannya 3, sampingnya X. Berarti 3 dibanding X. Tangan 18 adalah 0,325. 0,325 sama dengan 3 dibagi X. Berarti X sama dengan, ini tukar ya, 3 dibagi 0,325. Pakai kalkulator lagi ya. Ketemunya 9,231 juga. Nah, ternyata sama ya. Kita bisa pakai tangan 72 bisa, tangan 18 juga tidak masalah. Sama saja. Berikutnya yang C, ini juga sama. Ada sudut 32 derajat, ada 58 derajat. Ini sudah saya tuliskan di sini juga nilai perbandingannya. Pakai kalkulator ini ya. Oke. Berarti coba kita pakai dua-duanya juga. Kita pakai yang pertama, pakai yang 32 ya. Oke. Tangan 32 derajat. Rumusnya berarti depan bagi samping. Berarti X per 18. Tangan 32 adalah 0,625. 0,625 sama dengan X per 18. Atau X sama dengan 18 kali 0,625. Kita hitung pakai kalkulator. Ketemunya adalah 11,25. Nah, seperti ini. Kita coba pakai yang kedua ya. Yang tangan 58. Rumusnya berarti depan bagi samping ya. Depannya 18, sampingnya X. Tangan 58 adalah 1,6. 1,6 sama dengan 18 per X. Atau X sama dengan 18 dibagi 1,6. Kita cari pakai kalkulator lagi. Hasilnya persis sama 11,25. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya. Lanjut ke nomor 3. Soal ini terdiri dari 4 bagian. Oke, kita lihat. Bagian pertama. Perhatikan segitiga berikut dan tentukan nama sisinya berdasarkan sudut 60. Sudut 60 berada di sini. Berarti sisi berwarna merah adalah sisi, yang merah ini berarti sisi miring ya. Karena di depan siku-siku. Ini sisi miring. Sisi berwarna hijau adalah sisi hijau ini ya. Berada di depan 60. Berarti sisi depan. Sisi berwarna biru adalah sisi, nah ini berada di sampingnya sudut. Berarti namanya sisi samping. Oke, cukup mudah ya. Coba yang kedua. Segitiga berikut adalah segitiga yang sama dengan segitiga pada soal nomor pertama. Jadi ini sama ya. Sekarang tentukan nama sisinya berdasarkan sudut 30. Sekarang yang jadi patokan adalah ini dia. 30 derajat. Sisi berwarna merah adalah sisi yang merah tetap sisi miring ya. Di depan siku-siku. Jadi nggak berubah. Ini tetap sisi miring. Kemudian sisi berwarna hijau adalah sisi. Nah, yang hijau ini sekarang jadi sisi apa? Samping ya. Sisi samping. Sisi yang berwarna biru. Biru ini ya. Adalah sisi depan ya. Karena terletak di depan sudut 30 derajat. Ini sisi depan. Jadi sisi depan dan samping itu bisa berubah-ubah tergantung patokannya. Seperti itu. Berikutnya, bagian ketiga.
Ini juga segitiganya masih sama ya. Tentukan nama sisi berdasarkan sudut yang ditentukan. Coba lihat yang A. Sisi depan sudut 30. Sudut 30 ini depannya berarti biru nih ya. Oke. Berwarna biru. Seperti ini. Sisi depan sudut 60. 60-nya di sini. Di depannya berarti yang warna hijau. Betul sekali. Hijau. Sisi samping. Sisi samping sudut 30 derajat berwarna 30 derajat berada di sini. Sampingnya berarti yang ini ya. Yang hijau. Berwarna hijau. Nah, seperti itu. Bagian keempat, terakhir ya. Gunakan jawaban kalian pada soal nomor pertama untuk menyelesaikan permasalahan berikut. Apakah sisi depan sudut 30 derajat dan 60 derajat sama atau berbeda? Jawabannya adalah berbeda ya. Yang ini biru, yang ini hijau ya. Jadi berbeda. Kenapa demikian? Ya tergantung patokan sudutnya ya. Yang di depannya itu siapa? Seperti itu. Yang B, ini berarti jawabannya berbeda. Kenapa berbeda? Karena patokan sudutnya juga berbeda ya. Yang B, apakah sisi samping sudut 30 dan 60 sama atau berbeda? Ini pasti berbeda juga ya. Berbeda juga, kenapa? Sama alasannya dengan yang A. Karena patokan sudutnya berbeda ya. Kemudian yang C, apakah sisi miring sudut 30 derajat dan 60 derajat sama atau berbeda? Ayo, sama atau beda? Kali ini sama ya. Ini sama. Karena sisi miring itu berarti di depannya sudut siku-siku ya. Nah, jadi nggak masalah. Tidak tergantung sama sudut 30 atau 60 ini. Tapi tergantungnya sama sudut siku-siku. Jadi ini sama ya. Oke, lanjut nomor berikutnya. Nomor 4 ya. Ini soal aplikasi. Diketahui tangan sudut A sama dengan sisi depan dibagi sisi miring sama dengan 4:3 ya. Pertanyaan pertama, gambarlah dua segitiga siku-siku yang berbeda namun tetap memenuhi nilai perbandingan tersebut. Oke, kita lihat. Yang pertama, saya sudah siapkan ini ya. Ini sudut A-nya berada di sini. Oke. Berarti depannya adalah 4, sampingnya 3. Oke, ini polos ya. Sama persis dengan ini. Gak masalah ya, boleh saja. Kemudian, gambar yang kedua. Saya ganti lagi. Siku-sikunya masih di sini, tapi sudut A-nya berada di sini. Berarti depan A-nya adalah 8. Sampingnya adalah 6. 8 bagi 6 sama saja 4:3. Nah, seperti itu ya. Boleh juga bentuk yang lain ya. Ini diminta 2, saya buatkan 3. Boleh juga seperti ini ya. Siku-sikunya berada di sini. A-nya berada di sini. Nah, panjang sisi depannya 6. Sisi sampingnya 4,5. 6 bagi 4,5 juga. Kalau kita sederhanakan masing-masing bagi 1,5 ya. Ini 4, ini juga banding 3. Nah, seperti ini. Seperti itu. Nomor A, gampang ya. Sekarang yang B. Apakah ada lebih dari 2 segitiga yang memenuhi nilai perbandingan tersebut? Jelaskan alasanmu. Oh, banyak sekali ya. Lebih dari 2, bahkan ada tak hingga ya. Segitiga yang perbandingannya 4:3 ya. Yang penting sudutnya sama dengan A ini. Maka, dan siku-siku ya. Maka semua nilai perbandingannya akan sama, yaitu 4:3. Nah, seperti itu. Nomor berikutnya. Nomor 5. Seorang ahli perencana kota perlu membangun jalan dari titik B ke titik A. Titik B ke titik A. Ini B ya.
Ini A. Titiknya berarti di sini sama di sini. Yang pertama, cari panjang jalan yang perlu ia rencanakan untuk menghubungkan titik B ke A, ya. Ini meskipun tidak ada keterangan apapun, maksud pembuat soal ini ceritanya begini. Bahwa ini segitiganya siku-siku di sini. Kemudian garis ini ya, garis CA ini membagi persis ya, ini garis bagi, ini sama, membagi dua sama besar, sehingga ini 45 derajat. 45 derajat. Ini juga sama. Ini berarti siku-siku di sini juga. Berarti akibatnya ini juga 45 derajat. Ini juga sama juga ya. 45 derajat. Seperti ini. Kemudian panjang dari B ke A. Kita lihat. Di sini panjang AC 814 ya. Kalau kita pakai tangan 45 itu kan 1 ya. Berarti kita pakai yang ini deh. Pakai tangan C ya, 45 ya. Berarti depan bagi samping kan. Berarti ini X dibagi 814 sama dengan 1. Akibatnya X sama dengan 814 juga. Nah, seperti ini ya. Meter. Oke. Jadi kalau sudut 45 itu sisi samping sama depannya sama ya. Yang B sekarang. Cari nilai perbandingan antara jarak titik C ke A. C ke A 814. Terus dengan jarak titik C ke B. Titik C ke B 1162. Berarti CA dibagi CB ya. Ini berarti 814 dibanding 1162. Kita lihat pakai kalkulator saja. Ketemunya 0,7 ya. 0,7 seperti ini. Nah, ini di sini ada keterangan, catatan, nilai ini adalah nilai perbandingan trigonometri sinus. Oke, saya kurang setuju dengan ini ya. Jadi sinus dan bukan sinus atau kosinus tergantung patokannya ya. Jadi sinus itu rumusnya perbandingan, ini sinus ya. Sinus itu perbandingan antara sisi depan dibagi sisi miring. Depan bagi miring. Jadi kalau patokannya B, depannya betul ini ya. CA, miringnya adalah BC, oke. Tapi kalau patokannya sisi C, maka depannya adalah X ya. Depannya X. Jadi harusnya begini. Nilai ini adalah nilai perbandingan trigonometri sinus sudut B. Harusnya ditambah ini. Sudut B. Nah, seperti itu. Ini yang B. Kemudian yang C seperti apa? Cari nilai perbandingan antara jarak titik A ke B dengan jarak titik C ke B. C ke B atau BC sama saja. AB tadi ketemunya 814. B ke C 1162. Sama saja ini ya, 0,7. Kemudian di sini tertulis apa? Catatan nilai ini adalah nilai perbandingan trigonometri kosinus sudut B juga ya. Dari sudut B harus ini. Apakah sinus dan kosinus selalu sama? Untuk sudut 45 derajat, nilai perbandingan sinus dan kosinusnya sama. Ini nanti kosinus ya. Ini rumusnya berarti sisi samping dibagi sisi miring. Seperti itu. Yang D. Jika segitiga ABC dan segitiga ADC sebangun,
Ini jelas sekali sebangun ya. Bahkan sama dan sebangun ini. Cari panjang CD. Kelihatan sekali ya. Ini 45, 45. Jadi pasti panjang BC sama dengan panjang CD. Panjang apa tadi? CD sama dengan panjang BC ya. Berarti 1162 meter. Seperti itu ya. Lanjut ke nomor berikutnya, nomor 6. Seorang teknisi sedang memperbaiki sebuah menara atau tower ya, yang mempunyai tinggi 150 meter. Wow, tinggi sekali ya. Jarak antara titik B dan D, ini ya, B dan D, 125 meter. Jadi 150 meter itu dari A ke C. Ini 150. Pertanyaannya, jika sudut yang terbentuk oleh kedua tangga adalah 60 derajat. Maksudnya ini 60 derajat ya. Ini juga 60 derajat, seperti ini. Tapi ini ada yang aneh ya. Tahu nggak anehnya di mana? Ini ada menara setinggi 150. Kenapa harus pakai tangga ya? Harusnya kan lewat menara ini ya naiknya ya. Kalau pakai tangga, tidak akan ditemui ya tangga sepanjang ini ya. Susah sekali nih bawanya ya. Nah, ini contoh soal yang kurang pas ini ya. Tangganya sepanjang ini. Dan tidak mungkin ya naik ke menara pakai tangga miring seperti ini. Dengan ketinggian 150 ya. Pasti lewatnya sini nih. Di sini. Oke. Tapi anggap saja ini benar ya. Oke, anggap saja benar. Hitung jarak BC. BC mana? Oh, ini BC. Kita bisa gunakan apa? Tangan 60 ya. Tangan 60. Tangan 60 rumusnya adalah AC sisi depan kan banding BC. Berarti AC banding BC. Seperti ini. Kita pakai kalkulator cari tangan 60 ya. Ketemunya 1,732. 1,732. Panjang AC tadi 150 dibagi panjang BC. Atau BC sama dengan, tuker ya, 150 dibagi 732. 1,732. Kita coba bagi. Ketemunya 86,6 ya. 86,6. Ini BC. 86,6 meter ya. Kemudian cari juga jarak CD. Ini A, ini B. Jarak CD cukup mudah ya. CD berarti BD kurangi BC ya. BD kurangi BC. BD-nya 125 kurangi BC 86,6. 125 kurangi 86,6. Ketemunya 38,4 meter. Nah, seperti itu. Lanjut soal berikutnya. Nomor 7. Soal penalaran ya. Kalau penalaran biasanya sulit ya. Coba kita lihat. Standar sudut mendarat pesawat yang direkomendasikan untuk kenyamanan dan kemulusan adalah 3 derajat. Oke ini ya. 3 derajat. Jika pesawat terbang sedang berada di ketinggian 600 meter. Berapa jarak antara posisi pesawat sekarang dengan posisi pendaratannya yang ideal? Oke. Coba kita gambarkan. Ini landasan. Ini pesawat di sini ya. Kita gambarkan. Nah, seperti ini ya. Oke. Ini pesawat nih. Ini landasannya di sini. Seperti ini. Ini mohon maaf terlalu besar. Ini 3 derajat ceritanya ya. Oke, anggap saja 3 derajat ya. 3 derajat kecil sekali soalnya. Kemudian
ceritanya ketinggiannya 600 meter. Oke. Kemudian pertanyaannya adalah berapa jarak antara posisi pesawat sekarang dengan posisi pendaratannya yang ideal. Ini pertanyaannya itu kita coba lihat. Saya namakan A, B, C gitu ya. Maksudnya C ke A atau B ke A. Kalau kita lihat materi tangan, berarti kayaknya maksudnya B ke A ini ya. Jadi bukan C ke A. Oke. Nanti kalau diminta mencari C ke A ya tinggal dicari pakai Pitagoras. Seperti itu ya. Kita gunakan tangan 3 derajat. Tangan 3 derajat ini rumusnya apa? Depan bagi samping ya. Berarti BC dibagi AB. Seperti ini. Kemudian kita cari pakai kalkulator. Atau saya sudah tuliskan di sini. Nah ini dia. Tangan 3 derajat ternyata 0,05 ini ya. Berarti 0,05 sama dengan BC adalah 600. AB belum tahu. Berarti AB sama dengan 600 dibagi 0,05. Ternyata 12.000 ya. 12.000 meter. Atau masih 12 kilometer. Lanjut ke nomor 8. Seorang ahli bangun perlu mengukur jarak sungai untuk mempersiapkan pembangunan jembatan. Yang pertama, ahli bangun tersebut memberikan tanda di titik awalnya. Titik awalnya itu ini ya. Titik awal ini, sini. Dan melihat ada pohon besar di seberang sungai. Ini pohonnya. Ia kemudian berjalan sambil mengukur jarak sampai posisinya sejajar dengan pohon. Maksudnya persis di depan pohon ya. Di sini dia. Oke. Jadi ini tegak lurus. Jarak yang baru saja ia tempuh adalah 400 meter. Ini dia, jaraknya 400 meter. Kita namakan saja ini titik A. Ini titik B. Ini titik C gitu ya. Oke. Ia kemudian kembali ke titik awal dan mengukur sudut perputaran arah ke posisi pohon dengan teodolit. Ini alat ya. Untuk mengukur sudut, ia mendapatkan sudut sebesar 31 derajat. Perhatikan. Di sini 31 derajat, di sini 30 derajat. Kita pakai yang 31 saja ya. Ini kita coret, kita ganti dengan 31 derajat. Yang pertama, tentukan panjang rancangan jembatan yang seharusnya berdasarkan informasi yang ada. Jadi kita intinya diminta mencari jarak mana? B ke C ya. Jadi lebar sungai lah seperti itu. Kalau kita mencari B ke C, kita bisa gunakan tangan 31 derajat. Ini untuk yang A. Tangan 31 derajat sama dengan depan bagi samping ya. Berarti BC dibagi sampingnya siapa? CA ya, atau AC. Seperti ini. Untuk mencari tangan 31 derajat, kita wajib gunakan kalkulator ya. Tangan 31. Ketemunya 0,6 ya. Berarti 0,6 sama dengan BC-nya belum tahu. AC-nya adalah 400. Berarti BC sama dengan 0,6 kali 400 ya. Atau 400 kali 0,6 sama saja. Ketemunya 240. 240 meter. Cukup jauh ya untuk sebuah jembatan ya. Jadi yang A sudah terjawab. Berikutnya. Yang B. Untuk memastikan penghitungannya tepat, ahli bangunan memilih titik awal yang berbeda dan mengukur jarak serta sudutnya. Ia mendapatkan sudut 36 derajat serta jaraknya 330,8 meter. Jadi ini buat lagi itu. Anggap saja di sini ya. Ini titik D lah. Nah,
Ini jarak yang baru 330,8. Sudut yang baru ini 36 ya. Saya hapus sudut yang lama dulu. Ini 36 derajat. Seperti itu ceritanya. Kemudian, tanpa melakukan penghitungan matematika, berikan penjelasan apakah strategi yang digunakan ahli bangun tersebut tepat atau tidak tepat. Jadi, untuk menghindari kesalahan ya, kita perlu menggunakan second opinion ya, atau dua patokan. Sehingga nanti ketemunya sama atau tidak. Nah, sehingga lebih teliti. Jadi ini benar sekali yang dilakukan oleh ahli bangunan ini. Tapi penasaran juga ya. Kita coba cari, meskipun tidak diminta mencari, kita coba cari ketemunya sama atau tidak. Oke? Kita gunakan tangan 36 derajat. Depan berarti BC, bagi samping berarti CD. Kita cari tangan 36 derajat menggunakan kalkulator ya. Tangan 36 derajat. Ketemunya 0,726. 0,726. BC-nya belum tahu. CD-nya 330,8. Berarti BC sama dengan 330,8 kali 0,726. Ketemunya 240,16. Nah, hasilnya cukup mirip ya. Selisih sedikit saja. Ini 240, ini juga 240 tapi 16. Seperti itu ya. Agar nanti lebih teliti dalam membuat jembatannya. Jangan sampai sudah ngitung 240 ternyata kurang ya. Kurang 16 cm. Seperti itu. Lanjut nomor terakhir ini ya, 9 ya. Nomor 9 terakhir. Dimas sedang mencoba mencari tinggi tiang bendera. Jadi ini Dimas ya. Dengan bantuan teman dan alat busur. Ia memperkirakan sudut yang terbentuk antara kepala dan ujung tiang bendera 34 derajat. Ini pakai mata dia ya berarti ya. Ini 34 derajat. Yang A, jarak antara Dimas dan tiang bendera adalah 52 meter ya. Ini sudah ada keterangannya. Cari panjang sisi depan berdasarkan sudut dan jarak yang diketahui. Jadi kita ngitung dulu. Kita namakan dulu saja ya. Ini A, ini B, ini C biar enak. Tidak harus A, B, C ya. Boleh huruf yang lain. Berarti kita gunakan tangan lagi nih ya. Tangan 34 derajat. Depan bagi samping. Berarti BC bagi AB. Kita cari di kalkulator. Nilai dari tangan 34. Ketemunya 0,674 ya. 0,674. BC belum tahu. AB adalah jarak ini ya, sama ya. Ini 52 berarti. Dibagi 52. Atau BC sama dengan 52 kali ini ya. 52 kali 0,674. Pakai kalkulator lagi. Ketemunya 35 ya. 35. Kalau mau teliti 35,048 meter. Nah, kemudian yang B apa? Teman Dimas beranggapan bahwa jawaban di bagian A merupakan tinggi tiang bendera yang sesungguhnya. Dimas tidak setuju dengan pernyataan itu. Bagaimana pendapat kalian? Kalian setuju nggak nih? Yang benar teman Dimas atau Dimas? Ya, yang benar Dimas ya. Kenapa? Karena ini baru dari titik B ke C ya. Ini 35,048 itu. Sementara dari B ke titik ke tanah ini belum dihitung. Ini tingginya berapa?
Sesuai dengan tinggi Dimas ya. Kalau lebih teliti lagi sampai matanya saja ini dihitung tingginya berapa. Jadi tinggi tiang bendera nanti 35,048 ditambah dengan jarak mata ke tanah ini ya. Seperti itu. Ya, demikian ya. Latihan 4.4 ya. Ada 9 soal. Semoga tetap semangat. Selamat mencoba, selamat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.